warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Nah, pada tahun 1995, e-commerce merupakan salah satu portal internet pertama, Netscape.com, yang menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai media baru untuk beriklan dan berjualan. Di sini pada umumnya pengunjung web dapat melihat barang atau produk yang dijual secara online 24 jam, serta dapat melakukan transaksi dengan pihak penjual atau pemilik website yang dilakukan melalui email. Pada masa resesi, sekitar tahun 2008-2009, e-commerce menjadi satu-satunya segmen bisnis retail yang stabil. Di tahun 2012, e-commerce penjualan barang, jasa, dan konten mencapai 363 miliar dolar, sekitar 9% dari keseluruhan penjualan yang akhirnya berkembang menjadi 15% per tahunnya. Nah, resolusi e-commerce sendiri masih terbentang luas ya, di mana individu dan bisnis semakin meningkat dalam penggunaan internet karena banyak produk dan jasa yang hadir secara online dan rumah tangga berganti menggunakan telekomunikasi broadband. E-commerce sendiri merupakan subperangkat e-bisnis, di mana e-bisnis tersebut mengacu pada internet dengan jangkauan yang lebih luas, yang mana area bisnisnya terjadi ketika perusahaan atau individu berkomunikasi dengan klien melalui email. Akan tetapi, pemasaran atau penjualannya dilakukan dengan internet yang memberikan keuntungan berupa keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi. Nah, yang kedua ada karakteristik internet. Yang pertama ada di mana-mana. E-commerce berada di mana-mana setiap waktu, yang hasil nantinya disebut dengan marketplace. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Yang kedua, jangkauannya luas atau global. Di sini e-commerce sangat memungkinkan transaksi komersialitas budaya dan bangsa untuk mempermudah dan mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, adanya standar universal. Nah, standar teknis ini sangat menurunkan adanya biaya masuk pasar. Di saat yang bersamaan pula, standar universal ini mengurangi biaya pencarian dalam mencari barang atau jasa yang sesuai. Yang keempat, kaya akan manfaat. Informasi mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Sebelum berkembangnya web yang semakin luas, ada trade-off antara sifat kaya manfaat dan jangkauan. Semakin besar audiens yang dapat dijangkau, pesan yang dihasilkan juga semakin tidak kaya manfaat. Begitupun dengan sebaliknya. Yang kelima, interaktif. Interaktif e-commerce di sini memungkinkan penjual online untuk menarik konsumen dengan cara yang mirip dengan penawaran secara langsung dengan bertatap muka, namun dengan jumlah yang besar dan berskala global. Kemudian ada kepadatan informasi. Nah, internet dan web sangat meningkatkan kepadatan informasi, di mana kepadatan informasi tersebut dalam pasar e-dagang membuat harga dan biaya menjadi transparan. Selanjutnya, yang ketujuh ada personalia atau kustomisasi. Teknologi e-commerce memungkinkan personalia dan kustomisasi. Berdasarkan sifat interaktif dari teknologi e-commerce ini, banyak informasi tentang konsumen yang dapat dikumpulkan dari pasar saat terjadi pembelian. Dengan begitu, kekayaan informasi dapat meningkatkan dan pembelian terdahulu maupun perilaku konsumen dikumpulkan yang digunakan oleh penjual online. Yang kedelapan, adanya generasi penggunaan konten dan jejaring sosial yang semakin berkembang. E-commerce sekarang telah berkembang dengan memungkinkan penggunaannya untuk menciptakan sesuatu. Internet dan e-commerce sendiri mendorong pengguna menciptakan dan mendistribusikan produk dengan skala yang besar dan memungkinkan pengguna untuk
memprogram apa saja yang akan mereka saksikan, serta internet menyediakan model unik many-to-many dari sebuah komunikasi massal. Yang ketiga, ada konsep utama dari e-commerce. Yang pertama, adanya pasar digital. Dalam pasar digital ini, konsumen dan penjual dapat melihat harga yang sudah ditetapkan untuk sebuah barang, sehingga pasar digital dapat dikatakan lebih transparan dibandingkan dengan pasar tradisional. Pasar digital sendiri sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan menurunkan biaya pencarian barang dan biaya transaksi, serta menyediakan banyak kesempatan untuk menjual produk secara langsung pada konsumen dengan adanya perantara, yaitu jaringan distribusi retail secara online. Nah, yang kedua, barang digital. Barang digital adalah barang yang dapat dikirim melalui jaringan digital, misalnya musik, video, film, perangkat lunak, dan lain sebagainya, yang semuanya dapat diunggah, disimpan, dikirim, maupun dijual secara murni sebagai produk digital. Secara umum, biaya pengiriman barang melalui internet sangatlah rendah dan biaya pemasaran biasanya rendah serta terdapat penetapan harga yang bervariasi. Materi selanjutnya yaitu e-commerce, bisnis, dan teknologi. E-commerce merupakan kombinasi yang mengagumkan dari model bisnis dan teknologi informasi baru. Pada bab ini kita akan memahami dasar dari tipe-tipe e-commerce, penjelaskan model bisnis e-commerce, dan model pendapatnya. Yang pertama yaitu tipe-tipe e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi bisnis elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat dari partisipan. Di sini terdapat 3 kategori utama dari e-commerce. Yang pertama yaitu bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke konsumen, business to consumer atau B2C, melibatkan pengejaran produk dan jasa ke konsumen individu. Contoh di sini ada barnesnoble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen secara individu. Yang kedua yaitu bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis atau business to business B2B. Di sini melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis ke bisnis. Contohnya saja situs web Shankonet yang menggunakan untuk membeli dan menjual bahan-bahan kimia dan bahan plastik. Yang ketiga, bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen atau consumer to consumer C2C, di mana di sini melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Contohnya saja di sini ada eBay, situs web pelelangan yang sangat besar, memungkinkan orang-orang untuk menjual barang-barangnya kepada konsumen lainnya dengan cara melelang barang-barang mereka hingga penawaran tertinggi atau harga yang sudah ditetapkan. Contohnya lain, Craigslist adalah salah satu platform terbesar yang digunakan konsumen baik untuk membeli atau menjual langsung kepada konsumen lainnya. Selanjutnya ialah model bisnis e-commerce. Perubahan dari informasi ekonomi telah menciptakan sebuah kondisi untuk keseluruhan model bisnis baru yang telah muncul dan menggeser model bisnis yang lama. Di sini ada beberapa model bisnis internet yang paling penting yang telah muncul. Yang pertama ada portal. Portal merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana pengguna mengaturnya sebagai laman muka atau homepage mereka. Atau dengan kata lain, portal menyediakan poin awal untuk masuk ke dalam web bersama dengan konten tertentu dan layanan lainnya. Contohnya saja ada Yahoo, Bing, dan juga Google. Yang kedua yaitu ada e-tailer. E-tailer merupakan toko retail online yang menjual produk fisik langsung kepada konsumen ataupun individu bisnis. Sebuah e-tailer secara tipikal mirip dengan brick and mortar storefront, kecuali jika konsumen hanya ingin terkoneksi dengan internet untuk memeriksa persediaan mereka dan menempatkan pesanan. Keunggulan utama dari e-tailer adalah memberikan kenyamanan, biaya belanja rendah selama 24 jam per hari dalam 7 hari per minggu, menawarkan pilihan yang banyak untuk konsumen. Contoh dari e-tailer adalah
Amazon, dan juga Walmart atau Staples.com. Yang selanjutnya ada penyedia konten. Saat e-commerce mulai sebagai produk retail, ia semakin berubah menjadi sebuah saluran konten global. Konten secara luas didefinisikan sebagai semua bentuk dari kekayaan intelektual, di mana kekayaan intelektual ini mengacu pada semua bentuk dari ekspresi manusia yang bisa diletakkan ke dalam media nyata, seperti teks, CD, DVD, ataupun kumpulan dari berbagai macam media digital lainnya, termasuk juga web. Di sini penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya ke dalam situs web. Keunggulan utamanya ialah bahwa konsumen bisa menemukan konten online yang sangat banyak, sesuai dan membeli konten ini dengan harga yang relatif murah untuk dimainkan, dilihat, dan dilihat di dalam beberapa perangkat komputer atau smartphone mereka. Nah, di sini penyedia tidak harus menjadi pencipta dari konten, meskipun terkadang juga harus menjadi pencipta konten, contohnya saja Disney.com, dan lebih menjadi distributor berbasis internet dari konten yang diproduksi maupun diciptakan oleh pihak lainnya. Contohnya saja Apple menjual track musik di dalam iTunes Store, tetapi ia tidak membuat atau memesan musik. Contoh lain dari penyedia konten di sini ada WSG.com, iTunes.com, Games.com, dan juga GetTemail.com. Kemudian selanjutnya ada perantara transaksi. Di sini situs yang memproses transaksi untuk konsumen pada umumnya dikelola oleh satu orang dengan menggunakan telepon ataupun dengan pos. Industri terbesar yang biasa menggunakan perantara transaksi adalah industri jasa finansial dan juga jasa perjalanan. Keunggulan dari perantara transaksi online adalah bisa menghemat uang dan waktu, seperti menyediakan persediaan yang tidak biasa dari produk finansial dan paket perjalanan di satu lokasi tertentu. Contohnya di sini ada Extra.com dan juga Expedia. Yang selanjutnya ada pencipta pasar atau market creator. Mereka membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual bisa bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan juga menetapkan harga. Keunggulan dari pencipta pasar online adalah mereka menyediakan tempat di mana para penjual bisa dengan mudah menampilkan produk mereka dan pembeli juga bisa dengan mudah membeli barang langsung dari penjual. Contohnya di sini ada pasar pelelangan seperti eBay dan juga Priceline. Mereka merupakan contoh yang bagus untuk model bisnis pencipta pasar. Selanjutnya ada penyedia layanan. Di sini sementara e-tailer menjual produk online, penyedia layanan di sini menjual jasa-jasa online. Telah ada sebuah gebrakan di jasa online. Contohnya aplikasi web 2.0 seperti berbagi foto, berbagi video, dan konten yang diciptakan oleh pengguna sebagai layanan. Di sini penyedia layanan juga menyediakan layanan lainnya seperti pengumpulan data online dan juga data cadangan. Contohnya saja seperti Google Apps, photobooker.com, dan juga Dropbox. Kemudian selanjutnya ada penyedia komunitas. Penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa bertransaksi, membeli ataupun menjual berbagai hal yang menarik seperti foto-foto, video, berkomunikasi dengan orang-orang yang sesuai, menerima informasi yang relevan dan menarik, dan bahkan bermain fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut avatar. Contoh dari penyedia komunitas di sini adalah situs jejaring sosial seperti Facebook, Google+, Twitter, dan komunitas online seperti EV-Like dan ratusan komunitas online lainnya yang lebih kecil seperti situs Dostang dan Spotify. Semua menawarkan kepada pengguna fitur dan layanan bangunan komunitas. Jejaring sosial merupakan situs yang memiliki pertumbuhan tercepat di beberapa tahun terakhir seiring kali penggunaannya bertambah 2 kali lipat dalam 1 tahun.
Meskipun begitu, mereka harus tetap berjuang untuk mendapatkan keuntungan. Dan selanjutnya yaitu model pendapatan e-commerce. Pada model pendapatan, sebuah perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatannya, menciptakan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian atas investasi yang luar biasa. Di sini ada beberapa model pendapatan yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu model pendapatan iklan. Pada model pendapatan iklan, sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar dan kemudian diberikan penawaran. Model pendapatan iklan adalah model yang paling banyak digunakan dalam e-commerce. Dan tentu saja tanpa pendapatan dari iklan, web akan menjadi sangat berbeda dari yang ada sekarang. Konten yang ada di dalam web apapun, mulai dari berita hingga video dan opini adalah gratis untuk pengunjung, karena pengiklan membayar biaya produksi dan biaya distribusi sebagai imbal hasil dari iklan yang ditunjukkan kepada pengunjung. Situs web yang memiliki pengunjung paling banyak atau yang terspesialisasi dengan tinggi memiliki pengunjung yang berbeda dan yang bisa mempertahankan perhatian pengguna, bisa memasang tarif iklan yang lebih tinggi. Contohnya saja di sini ada Yahoo. Yahoo mendapatkan hampir keseluruhan pendapatannya dari pemasangan iklan atau iklan banner dan lebih sedikit iklan mesin pencari. Yang kedua, ada model pendapatan penjualan. Pada model pendapatan penjualan atau sales revenue model, perusahaan mendapatkan pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi ataupun jasa kepada konsumen. Contohnya saja di sini perusahaan seperti Amazon yang menjual buku, musik, dan produk-produk lain. Ada llbean.com dan gap.com. Semuanya memiliki model pendapatan penjualan. Penyedia konten menerima uang dengan memasang tarif untuk mengunduh seluruh data seperti track musik atau dalam iTunes Store atau buku untuk mengunduh musik dan video stream dalam acara tvhulu.com. Dan yang ketiga, ada model pendapatan pelanggan. Pada model pendapatan pelanggan, di sini sebuah situs web menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Penyedia konten seringkali menggunakan model pendapatan ini. Contohnya saja versi online dari Consumer Report menyediakan akses untuk konten premium seperti detail peringkat, ulasan, atau rekomendasi hanya kepada pelanggan yang bisa membayar sebesar $5,95 per bulan untuk biaya berlangganan atau $26 per tahun. Contoh lainnya ada Netflix adalah salah satu situs pelanggan tersukses dengan lebih dari 25 juta pengguna pada September 2012. Model pendapatan yang keempat, di sini ada model pendapatan free atau freemium. Pada model pendapatan free atau freemium, perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma, sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. Contohnya saja, ada Google menawarkan aplikasi gratis, tetapi memasang tarif untuk layanan premium. Contoh lain ada Pandora, yaitu layanan radio berlangganan, menawarkan layanan gratis dengan waktu dan iklan terbatas, serta layanan premium dengan waktu yang tidak terbatas. Ide ini bertujuan untuk menarik massa dengan layanan gratis, kemudian seiring berjalannya waktu bisa mengubah massa ini menjadi pelanggan yang bersedia membeli dengan layanan premium. Namun satu masalah dalam model pendapatan ini adalah mengubah orang-orang yang awalnya menjadi free loader, pelanggan yang menggunakan layanan gratis yang akhirnya bersedia menjadi langganan produk premium yang berbayar. Karena gratis di sini bisa juga menjadi model penyebab kerugian. Yang kelima, ada model pendapatan biaya transaksi.
Pada model pendapatan biaya transaksi di sini, sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Contohnya saja ada eBay yang menyediakan tempat lelang online dan menerima pembayaran dalam nominal yang kecil dari penjual akan transaksi yang terjadi jika penjual berhasil menjual barangnya. Model penerimaan biaya transaksi ini mendapatkan penerimaan yang luas karena biaya sebenarnya dalam menggunakan jasa tidak langsung terlihat oleh pengguna. Yang keenam, ada model pendapatan afiliasi. Pada model pendapatan afiliasi ini, sebuah situs web mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau presentasi penerimaan atas penjualan yang terjadi. Contohnya saja ada MyPoint, mendapatkan uang dengan menghubungkan perusahaan dengan konsumen potensial dengan menawarkan kesepakatan spesial kepada anggota-anggotanya. Saat anggota mengambil manfaat dari sebuah penawaran dan melakukan pembelian, mereka mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan produk atau jasa. Selain itu, MyPoints juga menerima biaya referensi atau referral fee. Di sini contoh perusahaan lain ada Amazon yang menggunakan afiliasi yang mengawasi bisnis di situs Amazon dengan meletakkan logo Amazon pada blog mereka. Blog personal seringkali berisi iklan sebagai bagian dari program afiliasi. Beberapa vlogger dibayar secara langsung oleh penjual barang atau penerima produk gratis sebagai imbalan untuk mempromosikan produk dan menyediakan tautan untuk jaringan penjualan. Selanjutnya yaitu jaringan sosial dan wisdom of growth. Salah satu area pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam e-commerce adalah layanan online web 2.0. Layanan web 2.0 yang paling terkenal adalah jejaring sosial, di mana tempat pertemuan online di mana orang-orang bisa bertemu teman-teman mereka dan teman dari teman mereka setiap hari. Contohnya saja jejaring sosial ini Facebook, Google+, Tumblr, MySpace, LinkedIn, dan ratusan lainnya. Situs jejaring sosial menghubungkan orang-orang melalui bisnis mereka yang sama atau koneksi personal, memungkinkan mereka untuk memiliki teman-teman sebagai target penjualan, saran pencarian kerja, atau teman baru. Contohnya Google+, MySpace, Facebook, dan Friendster ada untuk orang-orang yang tertarik untuk memperluas pertemanan mereka, sedangkan LinkedIn berfokus pada jaringan kerja ataupun profesi. Di situs belanja online atau social shopping seperti Pinterest, Kabodel, Disney, dan Stellhive, Anda bisa menukar ide belanja dengan teman Anda. Seperti Facebook menyediakan tombol like dan Google menyediakan tombol +1 agar teman Anda mengetahui bahwa Anda menyukai sesuatu, dan di beberapa kasus ini bisa membeli barang secara online. Komunitas online juga merupakan tempat yang ideal untuk mempraktikkan teknik pemasaran yang bercabang. Pemasaran bercabang online seperti halnya pemasaran tradisional, melalui mulut ke mulut. Perbedaannya adalah bahwa kata-kata tersebut bisa disebarkan kepada seluruh komunitas online dengan cepat kilat dan bisa tersebar ke orang-orang di lokasi atau geografi yang jauh dan terpisah. Kemudian ada The Wisdom of Course, menciptakan situs di mana ribuan bahkan jutaan orang bisa berinteraksi menawarkan pelaku bisnis. Sebuah cara baru untuk menawarkan dan memasarkan produk dan menemukan siapa yang menyukai dan tidak menyukai produk mereka. Fenomena ini disebut Wisdom of Course. Beberapa berpendapat bahwa orang yang banyak bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang banyak topik atau produk daripada hanya satu orang atau komunitas kecil yang berisikan orang-orang yang ahli. Di dalam pemasaran, konsep Wisdom of Course menyarankan bahwa perusahaan harus melakukan konsultasi dengan ribuan konsumennya terlebih dahulu sebagai cara untuk membangun hubungan dengan mereka. Lalu mereka akan memahami bagaimana produk dan jasa mereka digunakan, diapresiasi atau ditolak.
Perusahaan juga bisa menggunakan wisdom approach dalam bentuk prediksi pasar. Prediksi pasar dikembangkan sebagai persaingan pasar yang bersifat peer-to-peer, di mana partisipan membuat taruhan dengan hasil yang spesifik. Sebut saja 4 bulan penjualan dari produk baru, mendesain produk baru, atau politik pemilihan umum. Pasar prediksi komersial terbesar di dunia adalah Betflight yang didirikan pada tahun 2000, di mana Anda bertaruh untuk hasil yang spesifik di dalam permainan sepak bola, balapan kuda, dan apakah Dow Jones bangkit atau jatuh dalam sehari. Seperti Iowa Electronic Market (IEM) adalah sebuah pasar akademik yang berfokus pada pemilihan umum. Anda bisa membuat taruhan atas hasil dari pemilihan umum lokal maupun nasional. Di Amerika sendiri, prediksi pasar prediksi terbesar adalah intrade.com, di mana pengguna bisa membeli atau menjual saham dalam prediksi. Nah, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu pemasaran e-commerce. Nah, di sini kan e-commerce itu sudah istilahnya e-commerce dan internet mampu mengubah pilar-pilar ini, suatu dua unsur yang mampu memunculkan industri model bisnis baru ya dalam dunia industri, karena mampu mengaruhi sistem pemasaran dan juga komunikasi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Pertama, itu didukung dengan beberapa faktor, yaitu antara lainnya karena biayanya yang murah. Nah, inilah yang menjadi hal yang fundamental, di mana bisnis itu semakin murah ya semakin dicari, semakin digunakan banyak oleh pegiat bisnis. Lalu cara e-commerce ini pun tidak terlalu rumit karena teknik yang digunakan adalah penargetan perilaku konsumen. Nah, ini yang mungkin belum diketahui banyak orang, namun beberapa e-commerce lebih cenderung melakukan cara-cara ini, yaitu dengan melakukan analisis dengan rekam jejak penggunaan internet selama berselancar di situs-situs web. Bagaimana yang bisa terjadi? Nah, setiap orang atau calon konsumen atau konsumen potensial itu setiap melakukan berselancar atau bermain-main di dunia maya itu pastilah melakukan klik, atau yang ya istilahnya adalah melakukan klik. Jadi berpindah-pindah antara halaman lain atau situs satu situs yang lain. Nah, di situ bisa diketahui bagaimana rekamannya. Maksudnya adalah kecenderungan pengguna internet itu seperti apa. Apakah dia dalam berselancar di situs-situs web itu adalah konsisten, yaitu misal kalau ya penggemar makanan, dia akan selalu mencari makanan apa yang dicarikan berkaitan besar secara umumnya, yaitu mencari makanan. Kemudian juga pada yang lain seperti mobil, kemudian hobi, kurang lebihnya sama seperti itu rekan-rekannya. Jadi tidak terlalu melenceng jauh dari apa yang dicarinya. Nah, dari data ini dihasilkanlah sebuah database yang dimiliki oleh para e-commerce ini. Nah, mereka mampu mengelompokkannya, nanti bisa diarahkan kepada e-commerce mereka. Mungkin bisa diarahkan jadi ke periklanan ataupun memuat sesuatu yang baru juga, yang pasti itu berkaitan dengan e-commerce. Nah, di sini juga masuk bagian selanjutnya adalah e-commerce sosial dan pemasaran jejaring sosial. E-commerce sosial secara garis besar mengacu pada konsep grafik sosial digital. Nah, ini seperti memetakan suatu hubungan sosial ya. Jadi seperti ketika satu orang itu mengenal 10 orang, atau saya mengenal 10 orang teman saya, lalu dan itu saling mengenal baik, lalu akan menjadikan garis yang menghubungkan. Lalu jika 10 orang tadi mengenal orang lain lagi dan secara kebetulan ikut memasarkan ataupun mempromosikan produk e-commerce dari saya, secara tidak langsung akan menyebabkan suatu jaringan yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, bertingkat lagi. Nah, lalu bagaimana memahami hubungan keterkaitan pada manusia adalah bagaimana melihat pentingnya konsep ini pada e-commerce, karena produk dan layanan yang diberikan akan mempengaruhi teman Anda akan mempengaruhi teman-teman mereka, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan membangun dan memperkokoh merek. Apalagi pada bidang periklanan dan bidang media sosial, itu jauh lebih efektif lagi
karena setiap orang pun bahkan tidak harus saling mengenal, namun bisa saling bertemu di satu kesempatan, satu forum. Nah, disitulah kita atau e-commerce itu masuk dan mencoba membranding mereknya. Nah, masuk ke poin selanjutnya ada e-commerce B2B. Nah, di sini B2B sendiri masih sama sebenarnya dengan pembahasan di bab-bab sebelumnya. Nah, jadi di sini ada penambahan e-commerce atau modifikasi baru dari B2B. Nah, garis besar sendiri adalah efisiensi dan hubungan baru. Mengapa? Karena ya seperti saya tuliskan tadi, B2B itu kan mengacu pada transaksi di antar perusahaan. Nah, sementara mekanismenya sendiri pertukaran data melalui komputer yang satu dengan komputer yang lain, dan dimana data tersebut atau transaksi tadi dikirim dan diterima secara digital dan bisa dicetak. Nah, itu selesai. Nah, metodenya sebenarnya sama e-commerce B2B ini, namun ada modifikasinya seperti apa, dimana prakteknya hampir sama, hanya saja melalui internet. Nah, di sini praktek e-commerce B2B ini sendiri memudahkan dengan adanya internet tadi yang menyediakan fleksibilitas, kemudian biaya yang murah, dan tentu berpotensi memperlebar jangkauan aktivitas dari partner perdagangan. Nah, itu semua saling berkaitan, saling mendukung, dan pada akhirnya pun memunculkan hal yang baru, yaitu pangsa pasar yang lebih kecil lagi, yaitu B2C atau business to customer. Nah, contohnya dari B2C ini adalah jaringan industri privat atau perusahaan yang membangun jaringan situs web dengan pemasoknya. Nah, di sini seperti contohnya VW Group Supply dengan Volkswagen Group. Nah, kedua perusahaan ini saling membutuhkan karena masoknya atau pasokannya diambil dari VW Group Supply sendiri, langsung dari partner kuncinya, nah pusatnya. Nah, situ. Kemudian contoh kedua ada net marketplace. Nah, marketplace sendiri pasti kalian sudah tahu, di mana salah satu contohnya Amazon, kemudian Bukalapak, ada Shopee maksudnya. Nah, lalu bagaimana e-commerce di sini bekerja atau mendapatkan uang? Kan seperti itu ya. Nah, mendapatkan uangnya sendiri atau pendapatannya dari transaksi antara pembeli dan penjualnya, atau bisa diambil dari layanan lain yang disediakan untuk klien. Lalu bagian selanjutnya ada platform digital mobile dan e-commerce mobile. Nah, semakin kesini zaman semakin berubah mengikuti teknologi juga, begitupun dengan bisnis, dimana semua hal itu bisa kita gunakan secara mobile, secara portable, hanya melalui dengan smartphone saja. Nah, di sini platform digital mobile dan juga e-commerce mobile mempunyai 3 produk setidaknya. Ada 3 produk unggulan atau 3 aplikasi unggulan, yaitu pertama aplikasi dan layanan berbasis lokasi, kemudian ada layanan perdagangan mobile, dan yang ketiga adalah permainan dan hiburan. Nah, aplikasi dan layanan berbasis lokasi yang paling mudah adalah gimana kita menggabungkan beberapa aktivitas menjadikan satu aplikasi ya, atau satu kita multimedia. Nah, kemudian contohnya yang mungkin sering dijumpai adalah GPS. GPS di sini pasti teman-teman sudah tahu juga bagaimana fungsinya, bagaimana kita mencari informasi, mencari layanan, mencari lokasi. Nah, seperti Gmaps, kemudian cari informasi seperti di Wikipedia maupun lain-lainnya. Nah, untuk perdagangan sendiri lebih memberi kemudahan pada dimana pelanggan atau klien itu dapat mengelola akun mereka dari smartphone, mulai dari tagihan, transaksi, dan memeriksa saldo.
Nah, masuk ke yang contoh ketiga, ada permainan dan hiburan. Smartphone yang datang sebagai revolusi teknologi, apalagi menjadi platform hiburan yang mudah dibawa kemana-mana, itu akan mampu menembus atau mampu berkuasa. Salah satu contohnya ya seperti Traveloka, kemudian Netflix, YouTube, game online, dan lain sebagainya bisa kita peroleh hanya berupa smartphone yang bisa kita bawa kemana-mana. Layanan yang sebenarnya cukup sepele namun membawa dampak yang signifikan menjadi senjata besar yang mampu membawa layanan ini sebagai produk yang unggulan. Saya akan menjelaskan tentang membangun kehadiran e-commerce. Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman bisnis, teknologi, isu-isu sosial yang tajam. Sebagaimana halnya dengan pendekatan sistematis. Terdapat dua tantangan manajemen yang paling penting untuk membangun kehadiran e-commerce yang sukses. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk meraih tujuan tersebut. Selanjutnya, sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Sasaran bisnis sederhananya adalah fungsi atau kemampuan seperti apa yang kita harapkan dari situs yang akan kita kembangkan. Kemampuan sistem adalah kemampuan sistem yang kita butuhkan untuk mencapai sasaran bisnis. Kebutuhan informasi untuk sebuah sistem. Sistem adalah elemen-elemen informasi yang bisa diproduksi oleh sebuah sistem untuk mencapai sasaran bisnis. Selanjutnya, membangun situs web secara mandiri versus alih daya. Yang pertama, sasaran bisnis. Yang satu, produk pajangan. Yang kedua, menyediakan informasi produk. Yang ketiga, produk yang spesifik. Yang keempat, eksekusi pembayaran transaksi. Yang kelima, mengakumulasi informasi konsumen. Yang keenam, menyediakan layanan pasca penjualan. Yang kedua, fungsi sistem. Pertama, katalog. Kedua, database produk. Ketiga, penjaringan pelanggan di dalam situs. Yang keempat, keranjang belanja atau sistem pembayaran. Yang kelima, database pelanggan. Dan yang keenam, database penjualan. Yang ketiga, kebutuhan informasi. Yang pertama, teks dinamis atau katalog grafik. Yang kedua, deskripsi produk, kumpulan angka, tingkat persediaan. Yang ketiga, catatan bisnis untuk setiap kunjungan pelanggan. Yang keempat, pengamanan clearing, kartu kredit, dan banyaknya opsi. Dan yang kelima, ID pelanggan, produk, tanggal pembayaran, dan tanggal pengiriman. Selanjutnya, keputusan pembangunan situs web. Keputusan untuk membangun situs web sendiri memiliki beberapa risiko, seperti kompleksitas dan fitur-fitur seperti keranjang belanja, pembuktian kartu kredit dan pemrosesannya, manajemen persediaan dan proses pengemasan, serta biaya pengembangan yang tinggi. Selanjutnya, keputusan pengelolaan. Keputusan untuk mengoperasikan situs web. Sebagian besar bisnis memilih untuk melakukan alih daya dengan membayar perusahaan lain untuk mengoperasikan situs web mereka. Ya, terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran situs web. Situs web pada perusahaan-perusahaan besar yang level interaksi dan penghubung yang tinggi ke sistem korporasi membutuhkan biaya beberapa juta dolar dalam setahun untuk pembuatan dan mengoperasionalkannya. Dalam penyediaan tersebut ada beberapa ide tentang ukuran relatif dari beberapa biaya komponen dari situs komponen web itu sendiri.